Ya, ya bentar saya cek recordingnya agak ini. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini masih tetap tentang transposition. Kita lihat contoh di task 1 page 5.28. Ya. Ya, 528. The first sentence. Siapa yang belum baca ya? Mbak Arik ada? Mbak Aik? Oke, oke. Silakan Mbak Aik. Task 1 first sentence. Yes, 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 yes. Aspiring. Declared. Concern. Oke. Ya, bisa dibaca ini terjemahannya? Dari kalimat pertama, Mbak, biar kita lebih paham maknanya. Keamanan kolektif. Oke. Di terjemahan bahasa Indonesianya ada tidak bedanya pola kalimatnya dengan di teks aslinya? Di teks aslinya itu tadi Mbaknya baca mulai dari collective security sampai response itu berapa kalimat coba? Satu kalimat ya. Kalau di bahasa Indonesia dipisah. Nah, kenapa ada yang bisa coba kasih penjelasan ini kenapa dipisah? Sepertinya minggu lalu saya sudah sebutkan ini. No. Enggak. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan dan kita udah diskusi tentang ini. Ada yang bisa ini review lagi kenapa harus dibagi, kenapa di bahasa Inggris satu kalimat, tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dua kalimat. Enggak enak, oke. Ada alasan lain? Bisa, ya benar. Karena kalau diterjemahkan secara satu kalimat aja panjang itu yang di bahasa Inggris, kita kurang dapat maknanya. Iya, itu kan ah benar. Dan itu kompleks sekali. Jadi kita usahakan ketika kita menerjemahkan itu kita buat sesederhana mungkin. Jadi kita bagi kalimatnya supaya kita bisa dapat makna yang lebih tepat untuk teks tersebut atau untuk kalimat tersebut. Oke? Itu makanya di terjemahannya itu dibagi dua. Ya, so kita kembali ke kenapa? Supaya kalimat yang kita terjemahkan itu maknanya lebih dapat dan tidak terlalu kompleks. Jadi kita sederhanakan kalimatnya menjadi dua bagian. Karena kalau satu kalimat membacanya aja satu susah seperti kata Mbak Juminawati ya tadi. Nah, terus kata Bu Rini supaya maknanya lebih dapat. Jadi ini dua alasan yang bisa membantu kenapa ini dibagi menjadi dua. Bisa? Oke. Okay. Kita kembali ke kata yang digaris bawahi, maintenance service. So, kita fokus ke maintenance, kata yang saya kasih tanda merah. Nah, dalam bahasa Inggris maintenance itu disebut noun. Noun itu apa dalam bahasa Indonesia?
Ya. Nah, ketika diterjemahkan, kita lihat yang dibaca Mbak Arik tadi, keamanan kolektif merupakan sebuah sistem yang ingin mempertahankan. Nah, mempertahankan dalam bahasa Indonesia adalah kata benar. So, bisa lihat di sini dari noun berubah menjadi oke. Oke. Cukup jelas ya di sini ya. Oke, ini clear ya. Ya. Kita lihat contoh yang lain dari taks 3 page 533. 533. Yang belum baca Mbak siapa ya? Arina udah tadi ya, Arina. Oh, oke, oke. Mbak Linda Sari. Arneksi, oke. Mbak Arneksi nanti ya Mbak ya. Mbak Linda dulu. Oke, Mbak Linda Sari page 533 tax 3. Ya. The first sentence, right? Iya, benar. The theory is the theory is okay. Okay, the theory is considered. Yeah, okay. Yeah. Okay. Successful. Applied. Analysis. Attempts. Yeah. League of Nations. UN. Oke. Terjemahannya, Mbak? Oke. Kita fokuskan ke kata alliances. The second sentence. Military alliances. Nah, di sini kita bisa lihat alliances itu dalam bahasa Inggris adalah plural. Plural tahu artinya dalam bahasa Indonesia apa itu? Benar, banyak. Jamak ya. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kata aliansi atau hanya kata aliansi aja? Ya. Aliansi. Coba dilihat, Mbak. Nah, kalau diterjemahkan aliansi seharusnya kalau menurut teks sumber plural, ini harus kita terjemahkan plural juga kan? Karena ini lebih dari satu. Nah, tapi kembali ketika kita menerjemahkan ke bahasa sasaran, kembali lihat struktur ataupun grammar ataupun culture di bahasa sasaran tersebut, apakah ada padanan kata yang tepat dengan kata ini. Nah, kalau kita terjemahkan aliansi, menurut mbak-mbak semua itu maknanya itu gimana ya? Pada aliansi militer nggak pas kan? Kurang pas. Nah, maka dalam hal ini yang kita sebut tadi terjadi pergeseran bentuk. Dia dari plural menjadi singular. Oke? Oke. Di yang berikutnya di taks 1 page 5.42 coba. 5.42. 5.42 tax 1.
Oke, itu yang baca Mbak siapa tuh? Oke. Ya, silakan silakan dilanjut Mbak Eningsi. WW2. Ya, itu kan ada dua W-nya. Karena bukan Mbak W itu kan satu juga, so harus diucapkan dua kali ya, yuk. Yuk. Cekoslo ya, since, 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 since bukan science. Ya, ya, since this would involve war with Germany. Sampai situ aja, Mbak. Would involve war with Germany. Yuk. Oke, apanya terjemahannya? Perang Dunia Kedua ya, P. Iya. Oh, berkebangsaan Prancis. Oke. Eh, maaf Mbak Arnengsi tadi ya. Ya, harusnya kita baca kalimat terakhir. Any French politician of the time attempting to follow this course would have been removed from office by popular protest. So, kita fokus ke kalimat terakhir, kata yang di garis bawah itu by. Bisa teman-teman lihat ada kata by di paling terakhir. Ya. Ya. So in English, by itu posisinya itu adalah sebagai kata depan atau preposition. Oke? Ya. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya teman-teman sama lihat semuanya kita lihat iya, melalui. Berarti dia berubah menjadi kata kerja, benar. So, nah, tadi ada Mbaknya kenapa bisa. Nah, kembali kita karena ini yang namanya tadi saya bilang transposition, pergeseran bentuk. Jadi tidak selamanya ketika kita menjumpai di bahasa sumber dia sebagai preposition, kita tidak boleh tetap ini harus tetap juga sebagai kata depan dalam bahasa sasaran. Kita harus menyesuaikan kata apa yang tepat padanan kata untuk preposition ini, by ini. Kalau kita terjemahkan misalnya by itu dengan kata dengan, kan ada juga terjemahan by itu dengan. Siapapun politikus berkebangsaan Prancis pada waktu itu yang mencoba mengikuti kejadian tersebut akan disingkirkan dari kantor dengan protes yang populer. Menurut teman-teman, lebih cocok dengan atau melalui? Saya rasa juga melalui. Kalau dengan kan itu biasa kita cara gitu ya. Nah, kalau melalui kan berarti ada prosesnya. Ya. So bisa dilihat di sini. Dari preposition berubah menjadi verb. Kata kerja. Oke? Jadi ini harus take into consideration, harus kita pikirkan ketika menerjemahkan. Ini cocoknya kata ini di bahasa sasaran diterjemahkan sebagai apa ya? Jangan beracuan ke bahasa sumber karena ini preposition, oh berarti kita harus cari preposition juga dalam bahasa sasaran. No, kita harus cari kata apa yang tepat supaya maknanya itu tidak lari atau tidak tepat pada semestinya begitu. Oke? Halo?
Okay. I thought you got. Yeah, I thought you were asleep also. Okay. Okay. Uh, okay. Oh, okay. So, oh, maaf maaf saya kalau saya kecepatan ngomong. Oke. Okay. So, bisa di-sharing apa yang dipikirkan barusan tadi? Ada yang masih sedikit saya kurang mengerti ini, kita bisa diskusi bareng di sini. Yang mananya? Yang poin yang mananya yang kurang mengerti? Kalau dalam translation memang tidak ada maksud saya kita tidak boleh mengatakan oh ini gampang nih diterjemahkan. No. Ya inti dari translation itu memang ya harus banyak menguasai kosakata atau vocabulary dan mengetahui banyak istilah-istilah tertentu. Tapi maksud saya, walaupun teman-teman banyak tahu tentang istilah-istilah tertentu atau terminologi dan juga tahu tentang vocabulary, tetapi ketika teman-teman tidak tahu proses bagaimana menerjemahkannya itu sama juga nggak ada artinya gitu. Bingung. Iya, jadi ini untuk yang saya jelaskan ini adalah eh, teknik, metode ataupun proses yang bisa kita lakukan ketika kita menerjemahkan teks ataupun kalimat. Oke? Jadi memang tidak ada yang mudah, Mbak. Saya juga kenapa? Iya, iya, iya. Benar, memang ya. Dan ini iya, dan ya nanti kita akan bahas itu di poin berikutnya tentang penyelarasan bahasa. Ada di poin berikutnya nanti. Ya, ini kita fokus untuk pergeseran bentuk dulu. Saya memberitahukan bahwa supaya nanti ketika Mbak-mbak jumpa teks atau mungkin newspaper atau magazines, nah kita bisa oh ini di sini bentuknya noun dan ketika terjemahkan menjadi verb, jadi bisa lebih dapat meaningnya begitu. Oke? Okay? Halo? Oh, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya, so okay, this is point. Penyelarasan bahasa atau dalam istilah translation itu disebut register. Oke, okay? Register. So, uh, dari bahasanya aja laras bahasa berarti ini penyelarasan, penyesuaian kata dengan bahasa sasaran yang ingin kita capai. So, let's see the example in text 2, page 5.8. Udah pada dapat? Text 2, page, oke. Okay. Kayaknya semua udah pada baca ya. Mbak Yulianti nggak ada hari ini kan? Oke. Okay. Sama Mbak Dede Dewi juga izin tadi ya. Uh, sama Mas Triatno lagi ini ya. Masih masih honeymoon, oke. Okay. So, oke, okay, kayaknya semua udah pada baca. Saya ulang lagi ya ininya. Namanya Mbak Juminawati. Yang tax 2 page ya tax 2 sentence first sentence. Ya. Yeah. Divine has divined. Ya. Yeah. Oke. Okay. Terjemahannya, Mbak?
Okay, so let's see the underlying word once and for all. The first sentence. Okay. Sebelum teman-teman lihat terjemahannya yang di slide, arti kata once itu apa? Once, sekali ya. For all, semuanya atau untuk semua. Nah, kalau kita terjemahkan once and for all, Filipina telah menentukan sasaran, yaitu pemberontak Islam radial Abu Sayyaf yang ingin dikalahkan. Satu, dan untuk semuanya. Dibandingkan sekaligus dan tuntas. Meaningnya yang mana menurut Mbak? Yang paling ini. Nah, sekaligus dan tuntas. Sekaligus dengan satu atau dengan sekali dan for all untuk semua atau tuntas itu dalam bahasa Indonesia kan meaningnya hampir sama. Tapi untuk mendapatkan kembali meaning yang benar-benar tepat, itu namanya kita gunakan laras bahasa atau register di translation. So, ini yang tadi saya lupa Mbak apa itu yang nanyakan, kita cari keselarasan bahasanya tadi. Oh iya, jadi ini yang diproses ketika kita melakukan translation atau terjemahan, kita juga harus memahami register atau laras bahasa ini. Kita mencari padanan kata ataupun pilihan kata yang tepat dan cocok untuk teks sumber sehingga maknanya itu tepat gitu. Oke? Okay? Halo? Are you with me? Soalnya ini udah agak menjelang ini midnight. Siapa tahu teman-teman keenakan dengar suara saya, ketiduran semua kan? Oke. So itu masih contoh pertama. Ini saya kasih banyak contoh supaya kita lebih kaya akan penyelarasan bahasa dan mungkin ketika jumpa istilah-istilah ini dan kata-kata ini nantinya oh saya sudah pernah baca ini artinya ini gitu. Dan ingat kembali ini kan tadi jenis teks yang kita bahas ini tentang apa? No, jenis teksnya yang saya bilang ini kan register itu register itu kan proses dalam penerjemahan. Nah, kalau teks yang kita bahas sekarang modul 5 dan 6 ini tentang apa? Defense. Lupa kan? Ya, ya. So, ini ada beberapa kata yang nanti kita akan diskusikan bersama. Kenapa itu katanya dipilih berbeda dengan kata-kata yang biasa digunakan dalam bidang lain, misalnya bidang education atau biology atau engineering. Okay? So let's see task 3 page 5.15. Have you got it? Okay. Bu Rini silakan Bu. The first sentence. Oh no, no. Sorry. The second sentence. I mean, is it second? Yeah. Yes. Yeah. Exact. Dispatch. Philippines. Soldiers. Well, itunya Bu bahasa Indonesianya? Oke. Kalimat kedua Ibu.
Kalimat kedua. Ya. Ya. Oke. Has been dispatched. Bisa dilihat kata has been dispatched. Ya. Nah, have been dispatched ini kata kerjanya itu atau basic formnya itu adalah to dispatch. Ya, to dispatch. Nah, dalam bahasa Inggris to dispatch ini artinya sama dengan to send. To send itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Nah, mengirim. Kita bisa lihat terjemahannya di bawah itu diterjemahkan benar, telah dikirim. Nah, mengapa teks ini tidak menggunakan kata to send? Saya baru sebutkan saya common use to barang. Well, to send juga bisa pakai verb 3, to be sent boleh. Saya baru sebutkan jawabannya tadi di sebelum kita masuk ke setelah saya katakan once and for all. Saya ada sebutkan dan teman-teman sudah jawab tadi ada dan Bu Rini sudah jawab tadi. Saya terbalik atau enggak ya? Tadi itu jawabannya. Kenapa? No replay, no. Benar sekali Bu Rini. 100 buat Bu Rini. Oke. Tadi kita bahas pertama sekali di awal kita harus mengetahui jenis teks yang kita akan terjemahkan, ya kan? Nah, teks yang kita terjemahkan sekarang kan tentang defense and security. Nah, dalam bidang defense and security, walaupun to dispatch dan to send itu sama-sama memiliki meaning yang sama, artinya untuk mengirim, tetapi to dispatch itu lebih sering, often digunakan dalam bidang defense and security. Iya, bidang pertahanan dan keamanan. Dan itu sebabnya kenapa kata kerjanya itu yang dipilih to dispatch. Oke? Bisa dimengerti? Ya, dan itu kembali laras bahasa dan diartikan telah dikirim. Dan mereka tidak menggunakan to send. Oke? Ya. Yang berikutnya itu tetap di teks 3 juga ada kalimat bisa nemukan kata however. Oke. Ya. Bisa satu orang membaca, mungkin Mbak Yusnita? Yo. Oke. However, no. However, the use of foreign troops, however, the use of foreign troops. No, where, I mean, there's no is there. No, the last sentence. In the middle of paragraph. Yeah, however, the use of foreign troops for combat. You get it? In the middle of the paragraph. Oh yeah,
Line 9 from button. From dari kalimat terakhir tuh kalimat ke-9. Coba hitung baris ke-9 dari enggak, maksud saya dari bawah itu baris ke-9. No, not that one. Okay. Oke. Nanti saya balik kembali lagi ya. Saya ganti yang lain dulu ya. Oke, yang tahu silakan, mungkin salah satu Mbak Arina tahu? Arina bisa? Oke. Foreign troops. Ya. Violating, right. Countries. Okay, thank you. So pay attention to the word some. Ada kata di garis bawahi some. Bisa lihat? Oke. Some itu diartikan dalam bahasa Indonesianya, coba Mbak Arina tadi ya. Bisa dilihat kata some itu di terjemahannya itu diartikan artinya apa? Di page 516, bisa dilihat page 516. Beberapa kalangan, benar. Ya, beberapa kalangan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, some itu artinya apa sebenarnya? Beberapa, nggak ada kata kalangan kan? Nah, kembali di sini untuk penyelarasan bahasa. Jadi ditambahkan kata kalangan. Kalau kita misalkan delete atau kita hapus kata kalangan, jadi terjemahannya namun, coba Mbak Arina dibaca. Meaningnya kurang lengkap ya, nggak pas di situ ya, karena kata beberapa. Tapi ketika kita tambahkan kata kalangan, beberapa kalangan, jadi maknanya itu pas. Dan kita bisa mengerti, oh ini maksud daripada kalimat ini. Ya? Ya, so you can see here, okay? Pertama pemilihan kata kerjanya, yang kedua pengertian atau penerjemahan beberapa kata seperti some, dan yang berikutnya mungkin udah dibaca tadi, bisa lihat kata raise. Kalimat selanjutnya yang setelah Mbak Arina baca tadi, concerns have been raised. Mbak Eni boleh baca? Ya, Mbak Eni bisa baca. Concerns have been raised. Sovereignty. Ya. Operation. Yeah. No, it's already full stop, so it's one sentence of the operation. Bahasa Indonesianya, Mbak? Oke. Bisa dilihat kata raise di situ, kepedulian telah disampaikan. Teman-teman tahu arti kata raise apa? Raise, merawat.
memelihara, atau timbul boleh, meningkat boleh, menaikkan boleh, ya kan? Ya, menaikkan, timbul atau meningkatkan. Nah, kembali di sini, mereka memilih kata disampaikan. Karena kalau kata itu diganti kepedulian telah dinaikkan, lucu ya, kepedulian telah dinaikkan tentang kedaulatan dan legalitas dari operasi tersebut. So, untuk menyelaraskan bahasanya dengan makna yang tepat, kata raise di sini diartikan menjadi disampaikan. Ya. Nah, yang berikutnya itu domestically atau adverb of place. Kita lihat di kalimat paling terakhir. Kata however. Mbak Mustika? Kenapa? Oh, lagi ke toilet ya. Mbak Linda Sari? Oke. Mbak Arik? Oke. Oke. Kembali ke Mbak Eni, boleh? Oh, Mbak Yusnita belum. Mbak Yusnita belum. Ya, ya, maaf. Mbak Yusnita, yo, yo. Maaf, Mbak. Ya, however. Kalimat, kalimat, ya, yang paling terakhir. However. Strengthen. Oke, domestically. So, see the word domestically. Biasanya kalau teman-teman menemui kalimat yang pakai ly di akhir, misalnya seperti frequently, atau kata oftenly, atau bisa jadi kayak kata misalnya basically, atau kata yang lain yang pakai ly terakhirnya. Coba, ada yang bisa sebutkan beberapa contoh? Ya, probably, hopefully. Kenapa? Absolutely, ya, absolutely. Yang lain ada lagi? Ya, finally, ya, carefully, biasanya kalau kata yang dia dipakai ly itu menjelaskan cara ataupun bisa kita terjemahkan dengan. Nah, misalnya clearly dengan jelas, gitu ya. Loudly dengan keras atau dengan kuat. Careful, sleepy no. kita 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 jangan ngomongin tidur dulu, masih ada waktu ya. Oke. Jadi biasanya kalau kita ketemu kata yang berakhiran ly itu kita terjemahkan diawali dengan kata dengan. Seperti yang saya bilang tadi, clearly dengan jelas, loudly dengan keras atau dengan kuat. Hardly bisa dengan keras atau dengan susah, boleh. Nah, di sini di lovely beda lagi. Bisa dengan love juga boleh, dengan kasih bisa. Oke. Di sini domestically ini diartikan, bisa teman-teman lihat itu diartikan dalam negeri. Ya, dalam negeri kan? Nah, kembali ini karena apaan itu? Oke. Ini karena penyelarasan bahasa. Kalau diterjemahkan dengan dalam negeri kan kurang cocok. Dengan dalam negeri atau dengan domestik kan nggak cocok. Jadi dia diartikan ly-nya itu mungkin di skip atau di delete, jadi dia diartikan hanya dalam negeri. Dan telah kita lihat terjemahan, namun sikapnya yang teguh atas masalah ini telah memenangkan penghargaan internasional dan telah memperkuat posisinya dalam negeri.
Kalau kita buat dan telah memperkuat posisinya secara atau dengan dalam negeri. Meaningnya jadi aneh kan? Jadi kita ini ya kurang tepat ya. Jadi itu di sini penggunaan domestic ini diganti menjadi adverb of place, bukan menerangkan adverb of manner atau cara. Oke? Bisa? Got it? Yeah. Okay, we go to next. Tax 3, page 533. Bisa lihat? Masih di tax yang sama. Kenapa? 533, tax 3. Wow. yang buka bukunya, telinga kita seperti Oke, ada yang sudah dapat? Nggak ketemu? Tax 3, page 5.33. Oke, siapa yang udah got it? Oke, please read it. Mbak Linda Saria? Oh, oke, Mustika Wardani. Oke, the first sentence. Applied. The lake. Nations. Oke, bahasa Indonesianya, Mbak. Udah, tapi kita ada mau lihat fokus ke kata yang lain nih. Oke, well. Tadi di kalimat yang sama kita sudah membahas ini, tapi kita fokusnya ke plural dan singular. Masih ingat alliances tadi? Masih ingat? Halo? Ya. Oke, masih ingat tadi ini kalimat kan sudah dibaca kan? Nah, tadi kita poinnya ke alliances. Itu tentang ya plural dan Nah, sekarang kita coba lihat kata yang digarisbawahi in first sentence. Politicians. Itu plural atau singular? Singular? Is it singular? Plural. Plural or singular? Oke, jadi kita sepakati, semua sepakat itu adalah Oke. So, yeah, that's correct. Itu adalah plural yang artinya jamak, lebih dari satu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita ada menggunakan kata para. Nah, ketika kita menggunakan kata para, kita pasti udah bisa ngerti atau memahami bahwa yang disebutkan itu lebih dari satu orang. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan seperti kata mbaknya, menurut politikus bukan masalah kepanjangannya. Dalam bahasa Indonesia struktur bahasanya itu salah. Ya, karena kita ada padanan kata para. Jadi kecuali tadi kita tidak punya kata para, jadi bisa jadi kita terjemahkan